Oke, jadi kemarin kita udah ngebahas HP 1 jutaan dari Tecno yang ternyata respon dari kalian itu bagus. 7000 mAh, NFC, Helio G85, auto beli gitu komen-komenan kalian. Nah sekarang di video kali ini kita akan ngebahas kakaknya yang di harga 2,9 juta, spesifikasinya ini jauh lebih oke. Jadi baterainya 6000 mAh dengan fast charge 45 watt, terus juga layarnya udah AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz, MediaTek Helio G99, dan untuk konfigurasinya udah kayak HP flagship. 8 GB, 256 GB memori internal. Jadi perkenalkan, ini adalah Tecno Pova 4 Pro. Kalau kita ngomongin HP dengan chipset MediaTek Helio G99, emang itu kelasnya ya kelas-kelas mid-range lah ya. Harga 2-3 jutaan dan kompetitornya pun juga lumayan banyak. Contohnya itu kayak Realme 10, terus juga ada Poco M5, terus ada Vivo 25e, terus dari se-company-nya Tecno ini ada Infinix Note 12 2023 dan ada Infinix Zero. Tapi dari semua HP yang pakai chipset MediaTek Helio G99 tadi, hanya Tecno Pova 4 Pro ini yang menurut saya berani kasih spesifikasi yang lebih tinggi. Teman paling deketnya itu ya se-company-nya si Infinix Zero 20 dan juga si Infinix Note 12 2023 yang berani kasih konfigurasi RAM 8GB 256GB. Tapi yang berani kasih layar Full HD Plus AMOLED dengan refresh rate 90Hz itu hanya Tecno Pova 4 Pro dan baterainya dia lebih gede dibandingkan dengan kompetitor. Dengan 6000 mAh dan fast charge-nya itu ada di 45 watt. Infinix aja di 33 watt. Ya, Poco M5 emang jauh lebih terjangkau sih. Harganya itu di 2 jutaan kecil, 2,2 sampai 2,5, tapi dia nggak ada varian yang 8 GB 256 kayak Tecno Pova 4 Pro ini. Dan sekarang langsung aja kita bahas, kita unboxing dia. Wah, ini kerjasamanya dengan PUBG ya. Biasanya kalau Infinix itu kan kerjasamanya sama Mobile Legends, tapi kalau si Tecno Pova 4 Pro ini kerjasamanya sama PUBG. Jadi ada karakter PUBG di sini. Dan karena namanya ini Tecno Pova 4 Pro, jadi otomatis ada yang non-pro. Yang non-pro itu harganya sekitar 2,5 juta. Bedanya lumayan banyak. Walaupun sama-sama pakai chipset MediaTek Helio G99, tapi yang non-pro itu layarnya pakai IPS dan masih HD+, dan fast charge supportnya itu cuma di 18 watt. Tapi kalau ini dia udah AMOLED Full HD Plus 90Hz dan langsung aja kita bahas. Nah ini ya langsung tertulis di sini 6,66 inch 90Hz AMOLED dengan Full HD Plus 6000 mAh 45 watt supercharge. Kalau yang non pro itu ada di 18 watt dan untuk konfigurasinya itu 8128. Sedangkan yang pro itu ada di 256 plus 8 ya. Jadi memori internalnya ini lebih gede. Jadi langsung aja kita buka, dan untuk boxnya juga mirip dengan Tecno Pova yang kemarin kita bahas, si Tecno Pova 2. Jadi ada NFC-nya di sini. Kalau yang 1 jutaan aja udah ada NFC, harusnya yang varian Pro ini juga udah ada NFC sih ya. Dan sekarang langsung aja kita unboxing. Di dalamnya ini kita dapat apa aja? Kalau saya lihat, wow, ini sih mirip ya dengan Tecno Pova 2 kemarin. Desain bagian belakangnya itu sebelum saya buka plastiknya dia mirip, tapi nanti dulu kita coba lihat ada apa aja. Ada buku panduan, habis itu ada soft case transparan kayak gini, ya wajar. Terus wah, adapternya lebih gede ketimbang Tecno Pova 2 kemarin, tapi ini tempelannya kayak kurang niat ya. Jadi di stiker doang. Biasanya kan kayak semacam di printing jadi satu sama adapternya gitu. Ini kayak stiker doang 45 watt gitu. Tapi di sininya baru nih, nah ini di printing 45 watt. Untuk charger 45 watt, dia menurut saya sih terlalu gede ya. Karena sekarang udah banyak teknologi GaN yang bikin adapter itu dayanya lebih gede, tapi secara ukuran dia compact. Ya wajar aja karena ini HP mid-range. Oh, kita masih dapat earphone ya. Jadi karena masih dapat earphone harusnya ada audio jack. Nanti kita lihat, dan kita juga dapat kabel warna orange sama dengan Tecno Pova 2 kemarin yang Type A to Type C seperti ini. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas si HP-nya sambil kita instalasi beberapa aplikasi untuk hands on. Nah, jadi ini adalah si Tecno Pova 4 Pro-nya atau 4 Pro-nya yang secara desain sih dia mirip ya dengan Tecno Pova 2 kemarin. Jadi ada garis abstrak di sini yang menurut saya sih keren. Kenapa? Karena bingkai kameranya ini anti mainstream, saya jarang lihat, tapi dia tetap bisa jadi kayak jadi satu gitu antara bingkai kamera dan juga desain bagian belakangnya. Kalau untuk varian warnanya dia ada 3, jadi ada Uranolith Grey, ada Fluorite Blue, dan juga Rutile Orange. Yang kita bahas ini adalah yang Fluorite Blue. Terus di bagian belakang dia ada dual kamera 50 megapiksel, ada LED flash. Jadi ini sebagai hiasan aja, cuman hiasannya nggak seperti Tecno Pova 2 kemarin yang seolah-olah dia triple kamera. Karena ini nggak dibikin hitam ya warnanya ya. Untuk materialnya
Dia pakai plastik yang bagian belakang tapi lebih kerasa solid si Tecnopova 4 Pro ini ketimbang Tecnopova 2 kemarin. Dan yang kemarin itu kan 7000 mAh ya, ini 6000 mAh. Jadi kalau secara dimensi dia lebih compact aja sih. Jadi dia tingginya itu 164,79 mm, lebarnya 77 mm, ketebalannya masih di angka 9 sih, 9,19 mm. Ya wajar karena baterainya yang gede, 6000 mAh. Terus di bagian bawah dia masih ada audio jack, mic, type C, speaker, di bagian sini ada volume up and down dan juga tombol power yang menjadi satu dengan fingerprint sambil kita nyalakan. Wah, ini ya. Kalau ini kemarin saya ketipu si Tecnopova 2 itu saya kira water drop ketika belum nyala, tapi ketika nyala dia pakai pansul. Tecnopova 4 Pro ini apakah pansul atau water drop nanti aja ketika nyala. Terus ini ada speaker. Wah, speakernya 2. Kalau yang Tecnopova 2 kemarin memang dia stereo tapi speakernya ada di sini nih. Kalau ini ditambahin lagi di bagian sini. Harusnya lebih kencang. Harusnya ya. Terus juga ada SIM tray di bagian kiri. Oke, jadi si Tecnopova 4 Pro-nya udah selesai kita install dan juga kita update. Ini udah update terbarunya, dia pakai HiOS yang paling baru ya, versi 12. Dan sayangnya di bagian depannya ini referensi masing-masing sih ya. Cuman kalau saya lebih suka si Tecnopova 2 kemarin karena dia lensa selfie-nya itu lebih kecil, gak water drop seperti ini. Jadi ya ini referensi sih ya. Kalau kalian lebih suka yang pansul atau yang water drop? Karena kalau menurut saya water drop itu kayak kesannya jatuhnya entry level. Kalau kemarin entry level kayak mid range. Ini mid range kayak entry level. Tapi untuk frame-nya masih oke lah ya. Frame-nya ini nggak kelihatan HP mid range karena dia screen to body ratio-nya udah gede. Jadi frame-nya ini udah terlihat tipis. Bagian bawahnya aja yang terlihat lebih tebal ketimbang bagian kiri, kanan, dan juga atas. Kalau untuk OS, UI-nya ini mirip banget dengan si Infinix dengan XOS-nya. iOS-nya ini mirip banget, cuman beda penamaan aja sih ya. Kalau misalkan game space ini namanya kalau di Tecnopova itu adalah game space yang katanya ini performanya bisa lebih tinggi tapi baterainya bisa lebih awet. Kalau di Infinix namanya adalah X Arena kalau nggak salah. Jadi di game space-nya ini ada yang namanya Painter Engine. Nah, di Painter Engine-nya ini kita bisa mengoptimalkan beberapa opsi tertentu seperti yang bisa kalian lihat di sini. Intinya ini untuk main game. Jadi performanya itu bisa lebih kenceng tapi baterainya bisa lebih awet. Terus juga ada beberapa bloatware yang sama juga dengan Infinix kayak Palm Store, Boomplay, AHA Games, ya punyanya Atta Halilintar. Dan sekarang langsung aja kita cobain performanya gimana si MediaTek Helio G99. Harusnya sih ya di rentang 300 ya untuk Antutunya, tapi langsung aja kita coba lihat untuk Antutunya. Wow, skornya lumayan ya, hampir 400.000. Skornya itu ada di 372.598. Kalau untuk CPU throttle-nya si Infinix dengan beberapa MediaTek-nya itu selalu jadi pawang MediaTek. Ini seharusnya iya, karena secara dimensi dia lebih gede, lebih bulky, jadi airflow-nya harusnya lebih optimal. Tapi kita cek juga untuk CPU throttle-nya. Dan hasilnya dia agak throttle di menit-menit akhir ya, di menit sekitar 28 menit ke atas dia agak throttle, walaupun throttle-nya nggak parah. Throttle-nya itu masih di bawah 80% dikit. Lanjut, kalau untuk 3D Mark-nya, skornya kalian bisa langsung baca di sini, tapi saya selalu penasaran dengan stability test-nya. Wah, gila, stability test-nya 99,7% ya. Jadi ini hampir sempurna padahal ini di loop sebanyak 20 kali. Kalau untuk Geekbench-nya single core-nya dia dapat 540, multi core-nya 1663. Skor 540 ini hampir 2 kali lipat kalau kita bandingkan dengan Tecnopova 2 di Helio G85 yang sekitar 300 single core kemarin. Tapi seperti biasa, apalah artinya benchmark sintetis, cuman angka-angka aja. Gimana kalau misalkan kita coba dia untuk main game, karena desainnya ini udah gila, udah terlihat gaming banget. Ini ternyata nggak glossy ya. Permukaannya ini kerasa matte dan nggak licin. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari si Tecnopova 4 Pro di resolusi 2K ya. Jadi kira-kira seperti ini resolusi 2K-nya. Kalau kita main di resolusi 2K, dia nggak bisa pakai fitur stabilizer-nya. Jadi kalau kalian lihat shaky banget.
Dan kalau untuk masalah detail XDR-nya langitnya sebenarnya masih bertekstur ya. Tuh, tapi kalau misalkan dia fokus ke muka saya, belakang itu langsung nge-flat gitu. Tapi kalau misalkan fokusnya di awannya, itu masih kelihatan. Nah, jadi dia bakalan mencari, hanya ini mencari mana bagian yang harus di-highlight, dan menurut dia highlight itu harus muka. Jadi, tapi jatuhnya nge-flat gitu loh. Jadi kayak kurang gimana gitu ya. Nah, ini kalau misalkan digunakan untuk jalan, ini saya pegang dengan tangan satu, dia masih shaky banget. Kalau misalkan saya jalan pelan, kira-kira seperti ini. Tapi kalau untuk autofocusnya, bentar, fokusnya dia masih nyari muka. Jadi coba saya tutup. Autofokusnya lumayan cepet. Oke. Sekarang kita coba untuk fitur yang dia pakai ultra steady. Kamera belakang kita main di resolusi 2K, kok kayak agak overexposure ya. Kalau dari layarnya ini. Tuh, kalau misalkan kita panning, kira-kira seperti ini oke. Walaupun ada patah-patahnya, ada jitternya karena dia 30 fps. Dan untuk kamera belakangnya yang 50 megapiksel ini, dia bisa mainnya itu bisa 1080p 60 fps juga. Kalau yang kamera depannya tadi kan cuma bisa di 1080p 30 fps. Untuk autofocus oke. Kalau misalkan objeknya nggak terlalu jauh ya. Tapi kita coba di sini untuk detail-detailnya. Detailnya oke sih ya untuk 2K-nya. Tuh. Dan kalau untuk autofokusnya kita coba pindah. Lumayan cepat. Tapi masih patah-patah ya. Dan ada auto exposure yang saya kurang suka sih transisinya. Tuh, jadi dari gelap ke terangnya itu masih terlalu kelihatan, kurang halus. Tapi ya standarnya HP mid-range biasanya emang kayak gini. Ini bukan menjadi selling point yang menurut saya ditonjolkan juga ya. Nah, ini untuk detail-detailnya. Sekarang kita coba dulu di 1080p 60 fps. Oke, jadi ini 1080p 60 fps, dia lebih smooth. Jadi kalau misalkan kita gerakan atas bawah tuh ya, dia lebih smooth ketimbang yang 30 fps tadi, walaupun resolusinya tuh ini smooth sih ya. Smooth. Dan untuk autofocusnya sama juga, exposure-nya agak-agak gimana gitu ya. Tuh. Dan warnanya walaupun dia OLED, merahnya ini kayak jadi standarnya mid-range gitu, kurang gimana ya, kurang vibrant. Nah, untuk autofocus di 1080p juga oke. Kalau kita gunakan untuk jalan, ini saya pegang dengan tangan dua, nggak terlalu jitter. Kalau misalkan kita main di resolusi 60 fps, ini udah oke sih ya, walaupun nggak pakai fitur stabilizer. Karena fitur stabilizernya sama juga dengan kamera depannya tadi, dimana cuma bisa bermain di resolusi 30 fps. Kita cobain di resolusi 1080p 30 fps, tapi fitur stabilization-nya nyala. Ini bakalan agak patah-patah kalau misalnya, nah tuh kan patah-patah kan. Patah-patahnya pun juga diimbangi dengan exposure yang patah-patah juga ya. Tapi kalau kita gunakan untuk jalan, harusnya ini saya coba tangan satu aja. Kalau tadi tangan dua di resolusi 2K dan 60 fps ya. Ini tangan satu dan dia tetap masih stabil. PR-nya di bagian transisi auto exposure sih ya, kurang gimana gitu. Fitur lain kalau di websitenya Tecnopova 4 Pro ini dia bilang kalau dia pakai Z axis linear motor ya. Tapi menurut saya sih ya dia lebih oke ketimbang Tecnopova 2. Kalau misalkan kita gunakan untuk ngetik ini, motor-motornya lebih oke memang ketimbang Tecnopova 2. Tapi kalau dibilang dia mirip feel-nya flagship, enggak juga. Karena beberapa areanya masih kerasa getar. Tombol yang kita pencet aja yang getar, tapi beberapa areanya itu masih ikut getar. Jadi ya kelas-kelas mid-range lah. Terus kalau untuk sensor-sensornya dia lengkap, yang absen itu cuma sensor tekanan dan suhu. Dan untuk gyronya dia udah pakai hardware gyro ya, bukan virtual. Jadi buat kalian yang suka main PUBG dan main pakai gyroscope, snipe gitu, dia udah responsif dan udah enak banget. Sekarang lanjut kita bahas layarnya yang diklaim dia pakai AMOLED, jadi kita pakai tema gelap aja. Wah, kalau karakternya AMOLED, warna-warna gelap ini emang lebih terlihat bagus ya. Terus untuk kecepatan layarnya ini kita set di 90 Hz, tapi dia ada settingannya, jadi bisa otomatis 90 Hz dan juga 60 Hz. Kalau untuk touch samplingnya, jujur dia ini lebih enak daripada Tecnopova 2 ya, walaupun sama-sama 90 Hz. AMOLED 90 Hz-nya ini lebih kerasa, touch samplingnya itu lebih kerasa halus ketimbang Tecnopova 2 yang kita bahas kemarin. Jadi tinggal satu gerakan aja, set, tuh bisa langsung sampai atas. Dan bounce-nya itu, baliknya itu kerasa banget kalau dia 90 Hz. Karena
60 dan juga 90 Hz itu masih bisa dibedakan dari mata dan juga feel. Kalau untuk YouTube dia bisa di upscalingnya itu sampai di 1440p dengan 60 fps dan untuk kualitasnya kira-kira seperti ini ya. Untuk suaranya, wow ini sih udah kerasa lebih imersif ketimbang Tecno Pova 2 kemarin. Kalau untuk warnanya, AMOLED-nya ini AMOLED yang menurut saya kurang nendang sih ya. Jadi warnanya ini kurang kelihatan nendang. Coba misalkan brightness-nya saya tambahin. Nah, wah oke sih. Cuman kalau kalian suka karakteristik AMOLED yang nendang gitu, warnanya yang punchy banget, agak kurang. Tapi kalau saya pribadi lebih suka yang kayak gini karena saya nggak terlalu suka warna AMOLED yang terlalu nendang, kayak sakit gitu di mata. Tapi kalau ini lebih adem aja, tapi warnanya memang kurang keluar tuh ya. Dan kalau untuk speakernya dia lebih oke ketimbang Tecno Pova 2 kemarin, tapi coba kita putar lagu yang ada frekuensi low-nya ya. Dia lebih powerful ketimbang Tecno Pova 2, tapi kalau dibilang bassnya ada, enggak juga ya. Suaranya tuh all treble gitu. Jadi ya asalkan ada suaranya lah ya. Mirip-mirip dengan Tecno Pova 2 tapi dia lebih powerful dan ketika 100% dia nggak gembret. Kalau si Pova 2 kemarin kita paksa full 100% dia masih gembret. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga sedikit hands on tes-tes dikit-dikit dari Tecno Pova 4 Pro kali ini. Kesimpulannya, untuk yang varian Pro ya, yang harganya hampir 3 juta, 2,9 sekian, menurut saya cukup berani sih ya Tecno Pova untuk ngasih konfigurasi kita yang biasanya ada di HP flagship, jadi AMOLED 90 Hz. Biasanya di HP-HP mid-range ini kalau nggak IPS 90 Hz itu mainnya di AMOLED 60 Hz. Tapi ini kita dikasih AMOLED 90 Hz dengan resolusi Full HD+. Si Tecno Pova non Pro-nya aja dia memang IPS 90 Hz, tapi resolusi layarnya masih XD+. Terus untuk konfigurasinya juga udah 8 GB RAM, memori internal 256 GB. Kalau yang katanya di website, di selling point-nya itu dia diklaim dia pakai hardware gyro, ya memang iya, tapi di kelas lain, di kompetitor lain pun juga udah banyak yang pakai itu. Stereo juga udah banyak yang pakai speaker kayak gitu. Terus Z-axis linear motornya juga ya feel-nya itu mirip-mirip sama HP 2-3 jutaan yang lainnya. Jadi selisih sekitar 500.000 dengan varian yang non Pro. Kalau saya pribadi sih, saya bakalan pilih Tecno Pova 4 Pro ini ketimbang Tecno Pova yang non Pro. Karena fast charge-nya dia cuma di 18 watt, baterainya sama-sama 6000 mAh, ngecasnya lumayan lama. Kalau ini 45 watt, AMOLED 90 Hz, baterainya juga sama-sama 6000 mAh dengan performanya MediaTek Helio G99 yang kalian bisa lihat sendiri tadi masih oke banget di kelas harganya. Jadi ya ini bisa menjadi referensi yang menarik di harga 2-3 jutaan. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.